Orang Kristen seringkali bersikap seperti ini. Mereka sudah menentukan rencana dan niatnya sendiri, dan lalu minta hamba Tuhan mendoakan rencananya supaya berhasil. Apakah ini disebut mau mengikuti kehendak Allah, atau justru sekedar minta persetujuan Allah? Mereka harap Tuhan menuruti mereka padahal rencana mereka bertentangan dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan tidak bisa menyetujuinya. Seharusnya kita harus bisa hidup dipimpin Roh, artinya senantiasa mendengar suara Tuhan. Ini cara hidup yang benar dan indah. Banyak berdoa supaya kita bisa mengalami pimpinan Roh Kudus walaupun dalam keadaan panik atau darurat. Dalam keadaan berat bagaimanapun, sebab kehendak Allah itu pasti yang terbaik. Apa yang bisa kita pelajari dalam situasi orang Israel dan Nabi Yeremia? Pertama, doa tulus mengawali setiap rencana dan kegiatan. Sangat mungkin permohonan doa itu datang dari beberapa orang yang benar-benar ketakutan, yang telah melihat penggenapan kata-kata peringatan Yeremia, menyaksikan sesama orang Israel ditawan, dan tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin mereka meminta Yeremia untuk berdoa bagi mereka, karena mereka tahu bahwa ia adalah seorang Nabi Allah yang mereka percayai akan menjadi penengah bagi mereka dan memberi jawaban yang dapat mereka percayai. Seperti sisa-sisa umat yang ketakutan ini yang tertinggal di Israel, setelah penyerbuan Babel, kita juga dipanggil untuk percaya kepada Tuhan dengan tulus dan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita, dan tidak bersandar pada pengertian sendiri yang terbatas. Kedua, sikap dan perbuatan hidup harus juga mengikuti kehendak Tuhan. Berdoa namun mengikuti kehendaknya sendiri, ini yang membuat banyak kekacauan dan kegagalan dalam hidup orang beriman. Dalam menghadapi kesulitan, seharusnya kita harus mencari kehendak Tuhan dan kemudian mentaati dengan iman, sebab itu dikehendaki Tuhan. Jangan menuruti kehendak sendiri, apalagi menuruti dosa, daging, ketidakjujuran, nafsu, dan lain-lain. Kadang kehendak Tuhan itu sesuai dengan logika pikiran kita, kadang bertentangan, baik juga dengan tradisi, keluarga, dan sebagainya. Berita baiknya adalah Allah tahu kita lemah dan Ia terus menyertai kita dan menunggu kita hingga kita berbalik dan bertobat. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan dan taat, maka hidup ini akan menjadi indah. Kita bisa menurut kehendak dan pimpinan Tuhan kalau kita hidup dalam kesucian dan terus dipimpin Roh sesuai firman Tuhan. Sebab itu tetap lekatlah setiap saat terus-menerus dengan Tuhan. Seperti carang dalam pokok anggur, bergaul dengan Tuhan. Sebab itu jagalah hubungan baik terus-menerus dengan Tuhan dengan sikap dan perbuatan hidup sebagai tanda hubungan yang manis.